Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimat yang semoga semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa duduk sama-sama di rumah Allah menghadiri satu majelis ilmu yang mana ini adalah salah satu tempat terbaik kita berada di atas dunia, yaitu menghadiri dan menyempatkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab dan tema yang sangat penting sekali bagi semuanya, baik laki maupun perempuan sebenarnya. Akan tetapi ini kepada wanita akan lebih baik, ya, karena ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, ya, pensucian jiwa. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang dikarang oleh Dr. Ahmad Farid, ya. Beliau mengumpulkan beberapa kutipan-kutipan terbaik mengenai tazkiyatun nufus. Jadi ini salah satu kitab terbaik di kitab tazkiyatun nafs. Sebagian pesantren juga bahkan menjadikannya sebagai muqarrar, kurikulum untuk mempelajari kitab tazkiyatun nufus. Ini dia kitabnya. Kitab yang dikumpulkan oleh Syekh, dikumpulkan dari pendapat ulama besar, ulama salaf. Yang pertama dari Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian dari Ibnul Qayyim dan Al-Ghazali. Ya, dikumpulkan kitab-kitabnya, dikumpulkan perkataan mereka yang baik dari kitab-kitab mereka yang besar, dikumpulkan di kitab ini yang ringkas, padat, insyaallah sangat bermanfaat sekali untuk kita baca. Ya, mungkin sebagian ibu-ibu udah ada yang punya terjemahnya belum? Saya juga sedang di dalam perjalanan bukunya yang bahasa Arab. Terjemahannya insya Allah udah ada, ya Pak Yudi, udah ada terjemahannya, bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli dan sangat bermanfaat. Bukunya nggak tebal, ya, padat, sangat bagus sekali bukunya. Nanti insya Allah bisa direkomendasi oleh Pak Yudi, ya. Kitab ini membicarakan tentang pensucian jiwa yang mana Rasulullah SAW salah satu tugas besarnya diutus di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya, tugas terbesar Rasulullah SAW salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Ya, penting kita menyempatkan diri belajar akhlak untuk diri kita, untuk ajarin anak kita, itu sangat penting sekali. Kita harus menyempatkan waktu. Kemudian dalilnya di dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Jum'ah ayat kedua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang mayoritas tidak bisa membaca seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, ya, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Apa arti dari hikmah? Hikmah di sini artinya adalah sunnah. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya kitab wal hikmah. Kitab Al-Quran dan hikmah adalah as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sedangkan mereka sebelumnya itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa Allah mengutus rasul, salah satu tujuannya adalah wa yuzakkihim, wa yuzakkihim. Ya. Ini bahasa Arab diambil dari 3 huruf, ya. Wa yuzakkihim sama tazkiyah, tazkiyah. Zakah, tazkiyatun nufus kan kita belajar, ya. Wa yuzakkihim dari kata itu tazkiyah, ya, sama wa yuzakkihim, tazkiyah, zakah, artinya mensucikan. Makanya kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakat untuk apa? Untuk membersihkan, mensucikan harta kita. Zakah, zakah, ya, za, kaf, alif, ya, itu artinya membersihkan semua. Nah, wa yuzakkihim ini mensucikan jiwa mereka. Ya, makanya kita disyaratkan untuk zakat. Zakat itu membersihkan. Dan kita sangat butuh. Kita sangat butuh. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jal memberitahu kita lagi di ayat yang lainnya, ya, beruntungnya hamba atau sengsaranya, beruntungnya hamba atau sengsaranya itu ditimbang dari bagaimana dia berusaha mensucikan jiwanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali. Berturut-turut. Ya. Dan ini tidak pernah Allah Subhanahu wa taala katakan kecuali hanya di satu tempat, yaitu di awal surat Asy-Syams. Di awal surat Asy-Syams. Ya. Sebelum Allah membicarakan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, ya, Allah bersumpah dulu. Dan tidaklah Allah bersumpah kecuali setelahnya itu akan membicarakan perkara yang besar. Ya. Tidaklah Allah bersumpah dalam Al-Qur'an kecuali setelahnya akan membicarakan perkara yang besar. Ya. Contohnya dalam surat Al-Asr misalnya. Dalam surat Wal Asri, ya, Allah bersumpah demi waktu, Wal Asri. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Ini perkara besar. Kecuali 4 orang yang memiliki sifat 4 ini. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Ya. Semua manusia kata Allah berada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bersabar, saling berwasiat, saling menasihati untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat saling menasihati untuk bersabar. Di ayat yang penting ini Allah dahulukan dengan sumpahnya. Satu sumpahnya, wal asri. Tapi dalam membicarakan tentang tazkiyatun nafs, Allah bersumpah 11 kali dalam surat Asy-Syams. Buka surat Asy-Syams. Yang bawa Al-Qur'an buka surat Asy-Syams. Ya. Yang punya handphone ada Al-Qur'annya buka surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Subhanallah. Perhatikan ayat yang besar ini, ya. Ada antum pegang mic, silakan baca Pak, baca artinya. Surat Asy-Syams ayat ke-1 artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan atau ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya atau jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Lihat, ya. Allah bersumpah berturut-turut di dalam surat Asy-Syams, ya, untuk memberitahu kita tentang firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan jiwanya, pasti beruntung. Orang yang mau memerhatikan bagaimana jiwaku, hatiku bagaimana, apakah baik atau enggak, dia memerhatikan jiwanya, ini adalah orang yang beruntung, kata Rabbuna Jalla Jalaluh. Dan apa tazkiyatu nafsi ini adalah, ya, tazkiyatu maknaha at-tatahhur. Pensucian artinya adalah membersihkan, ya. Makanya dengan itu summiyat sadaqatul mal bil zakah. Makanya dikatakan sedekah harta dengan zakah. Sebagaimana tadi kita katakan. Karena itu membersihkan harta dengan mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekali lagi ini kitab yang salah satu kitab terbaik untuk membahas ini semua. Ya. Yang lain kitabnya yang tebal, banyak yang bagus tapi tebal-tebal, besar-besar kitabnya. Ini ringkas dan padat dengan faedah. Dikumpulkan dari ulama. Yang pertama Ibnul Qayyim, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu julukannya. Namanya adalah, nama Ibnul Qayyim Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Ini lebih terkenal julukannya daripada namanya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Dikatakan Ibnul Qayyim dulu diceritakan bahwa ayahnya salah satu
pendiri sekolah, ya. Pendiri itu pendiri dan yang menopang sekolah, pendiri dan yang menjadi penopang sekolah itu bisa terus berjalan, disebut dengan orang ini qayyim namanya. Qayyiman. Ya, dulu abaknya ini ya, Abu Bakar namanya. Bapaknya Ibnu Qayyim memiliki sifat yang terkenal di kalangannya qayyiman. Orang ini yang mendirikan dan menopang sekolah. Ya. Lahir anaknya ya, disebut yang lahir nih Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim, orang yang qayyim. Abu Bakar nama ayahnya. Ya. Dan Jauziyah nama sekolahnya. Sekolah bapaknya namanya Jauziyah. Qayyim al-Jauziyah. Ya, Qayyim ini sifat bapaknya al-Jauziyah. Lahir anaknya Muhammad namanya, tapi terkenal dengan julukan bapaknya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi harus Jauziyah, bukan Jauzi. Kalau Ibnul Jauzi ada lagi. Beda, Ibnul Jauzi ada lagi. Ya, lebih dahulu meninggalnya dibanding Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kalau Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini dikenal muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim Jauziyah ini terkenal, beliau adalah salah satu murid terbaik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, tulisannya banyak nih. Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya. Beliau wafat tahun 751 Hijriah. Yang kedua, ya, yang perkataannya akan banyak kita ambil dari kitab ini, ya, yang dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Farid adalah ulama terkenal Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab, ya, karyanya sangat banyak sekali. Ibnu Rajab, ya, lagi-lagi terkenal dengan julukannya, tapi julukannya ini nama kakeknya Rajab. Rajab ini nama kakeknya. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Nama asli Ibnu Rajab Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab. Beliau meninggal pada tahun 795 Hijriyah. Yang ketiga, yang terakhir, ulama yang banyak diambil perkataannya di dalam kitab ini adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ya. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang benar adalah menyebut namanya dengan ada tasydidnya di huruf za. Bukan Al-Ghazali, tapi Al-Ghazali. Ada tasydidnya, Al-Ghazali. Nama aslinya Muhammad. Ya, nama aslinya Muhammad. Terkenal dengan julukannya Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau meninggal pada tahun 505 Hijriyah. Ya. Akan tetapi Al-Ghazali ini adalah seorang imam dan memiliki beberapa kesalahan di dalam berakidah. Ya. Tasawuf, memiliki pemikiran tasawuf. Bahasa sekarangnya sufi. Salah satu pembesar sufi, ya, dan juga berakidah Asy'ariyah, ya, salah satu pembesar sufi yang berakidah
Asy'ari. Asy'ari. Ya. Gak bisa sembarang orang mempelajari kitab Al-Imam Al-Ghazali. Kitabnya bagus. Ini salah satu cendekiawan Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Akan tetapi kitabnya yang terkenal, kitabnya paling terkenal apa? Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Paling terkenal, semuanya pasti tahu. Ya. Itu di dalamnya banyak sekali mencampur adukan antara hadis yang lemah terkadang, kemudian pemikiran filsafatnya, tasawufnya, ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa membaca kitab Al-Ghazali. Harus seperti ini. Ini diambil perkataan-perkataannya, nggak semuanya, tapi diambil perkataan dari perkataan Imam Al-Ghazali. Boleh, tapi yang ngambil ulama. Yang memberitahu kepada kita siapa? Ulama, yang udah disaring oleh ulama, yang kita bisa ambil manfaat kebaikan dari Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Para ulama sekarang juga masih menganggapnya imam. Tapi qadarullah terkena syubhat mungkin, ya, memiliki akidah, ya, Asy'ariyah. Asy'ariyah, tahu Asy'ariyah yang hanya mengimani sebagian sifat Allah dan mengingkari sebagian sifat yang lainnya, ya. Tapi masih dianggap imam oleh para ulama. Imam Al-Ghazali boleh diambil ilmunya, akan tapi disaring oleh para ulama. Nah, ini salah satu buku, ya, yang mengambil perkataan-perkataan baik dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah, itu tiga ulama besar yang akan sering kita sebutkan perkataannya dalam kitab ini. Ya. Kembali lagi kita kepada pembahasan utama kita yang akan kita bahas, ya. Tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa. Yang pertama yang akan kita bahas tentang tazkiyatun nafs, yang paling penting dari semua amalan hati, ya, adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Apa definisi dari ikhlas? Yang pertama, ifradullah azza wa jal bil qasdi fit ta'at, menjadikan Allah satu sebagai tujuannya dalam melaksanakan ketaatan. Itu ikhlas. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dia melaksanakan ibadah. Atau pengertian yang kedua, ini pengertian baru saya dengar tapi subhanallah bagus sekali. Wa nisyan ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khalq. Ikhlas itu adalah, ini salah satu pengertian dari ulama yang kedua, ya, melupakan penilaian manusia. Subhanallah. Melupakan penilaian manusia dengan terus memerhatikan penilaian dari Allah. Ini ikhlas nih. Melupakan. Kalau kita melakukan amal soleh, kita lupain tuh orang ntar bakal ngomong apa, ya, nilai kita apaan, kita lupakan. Nisyan, melupakan penilaian manusia dan terus memerhatikan penilaian Allah terhadap kita. Itu ikhlas. Ya. Dan ikhlas sangat dibutuhkan oleh kita agar amal soleh kita diterima. Amal soleh kita diterima harus dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah. Ini nggak akan diterima kalau nggak dua-duanya dijalani. Penting, ya. Harus perhatikan hati. Yang kedua harus
mengikuti sunnah. Ya. Amalan apapun, baik amalan hati, baik amalan anggota tubuh, amalan harta, semuanya diterima oleh Allah. Pertama harus ikhlas, lupakan manusia. Ya, mau dinilai bagaimana lupakan. Saya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau yang sering saya ringkas ikhlas ini, ya, pengertian yang sering saya beritahu, ikhlas menjadikan ibadah ini ditunjukkan kepada Allah dan enggak berharap kecuali dari Allah. Tunjukkan ibadah kepada Allah dan tidak berharap kecuali dari Allah. Itu ikhlas, harus dua-duanya. Kalau salah satu enggak dilakukan, bisa masuk ke dalam syirik atau riya. Kalau salah nih tujuannya. Jadi ikhlas tadi, yang pertama adalah menunjukkan ibadah kepada Allah, yang kedua tidak mengharapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jika yang pertama ini salah, tidak menunjukkan ibadah kepada Allah, ya, menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, dia akan jatuh kepada dosa syirik. Dosa syirik, beribadah kepada selain Allah. Ya. Misal berdoa kepada selain Allah, dia akan terjatuh ke dalam dosa syirik. Yang kedua, jika dia mengharapkan balasan dari selain Allah, dia masuk ke dalam dosa riya, syirik kecil, dan dua-duanya besar. Dan dua-duanya besar. Ya. Jangan sampai salah nih. Ini pengertian dari ikhlas yang paling sederhana. Tunjukkan kepada Allah, tidak berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya yang pertama adalah dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah mukhlisin, dan harus ikhlas kepada Allah. Hunafa, ya. Apa arti hunafa? Hunafa jamak dari hanif. Hanif. Kalau satu hanif, kalau banyak hunafa. Hanif ini adalah contoh prinsipnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kana hanifan, ya. Ibrahim kana hanifan musliman. Hanif adalah sifat yang condong kepada tauhid dan jauh daripada syirik. Itu artinya hanif. Kita harus memiliki jiwa yang hanif. Apa artinya hanif? Ya, bukan sekedar baik, bukan. Ya, hanif bukan sekedar baik, tapi apa? Condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Ya. Kalau bahasa kita hanif itu bengkok, tapi bengkoknya kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Itu disebut dengan hanif. Ya, condong kepada tauhid, jauh daripada syirik. Ya. Itu prinsipnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sangat condong kepada tauhid. Ya, dakwahnya mengajak manusia kepada tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam enggak cukup mengajak, bahkan beliau menghancurkan berhala-berhala yang mengajak kepada kesyirikan, biar orang jauh daripada kesyirikan, dihancurin. Padahal salah satu yang membuat berhalanya siapa? Ayahnya yang buat. Mau enggak mau harus ajak manusia kepada tauhid, jauh kepada syirik. Ya.
Kemudian setelah didakwahin, udah dihancurin, masih nggak mau beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Padahal salah satu mereka ada ayahnya, ya, ada ayahnya. Nabi Ibrahim berlepas diri, ya, berlepas diri. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ya. Itulah prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian hadis, lihat, ini hadis penting sekali yang bicarakan tentang pentingnya ikhlas. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, Ara'aita rajulan ghaza yaltamisil ajr wa dzikr, malah? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu terhadap seseorang yang berperang, ya, dia mengharapkan pahala tapi mengharapkan pujian juga biar disebut, ya. Dia mengharapkan pahala dan pujian, dua. Kata orang ini, malah apa yang dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, la syai' lahu. Dia enggak dapat apa-apa. Subhanallah. Lihat. Orang bertanya, ini perang. Perang ini taruhannya apa? Nyawa, bukan capek, ya. Bukan capek beribadah, bukan mengeluarkan harta, bukan mengeluarkan keringat, nyawa. Dia mau mendapatkan pahala dan juga mau disebut, kemarin ikut perang orang ini. Ini orang ikut perang kemarin, ingin disebut seperti itu. Kata Rasulullah SAW, dia nggak dapat apa-apa dari jihadnya. Subhanallah. Kemudian orang ini mengulangi 3 kali saking penasarannya. Dia kan mau mengharapkan pahala juga. Kata Rasulullah SAW, 3 kali, 3 kalinya dijawab, la syai' lahu. Nggak dapat apa-apa dia. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Innallaha azza wa jal la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu wabtughiya bihi wajhahu, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin jayyid. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali khalisan, murni, ikhlas murni, ikhlas murni, mengharapkan hanya wajahnya, hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, enggak mengharapkan balasan selain Allah, apapun, ya. Ini hadis sangat tegas sekali, ya, menyatakan bahwa orang yang suka mencampur aduk antara niatnya untuk Allah dan dunia, dia nggak dapat apa-apa. Subhanallah, ya. Harus selalu murni, ikhlas artinya itu ikhlas murni, artinya ikhlas, ya, murni. Sebagaimana Allah pernah mengibaratkan ikhlas ini seperti susu yang keluar dari hewan peliharaan, susu kambing, susu sapi, ya. Labanan khalisan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang keluar itu labanan khalisan, susu murni, khalis. Khalis dari kata ikhlas, khalis murni, ya. Padahal susu ini dia dihimpit dari 2 hal, kotoran dan darah. Tapi ketika diperah, ada gak yang keluar kotorannya? Ada gak? Di embernya ada kotorannya gak? Ada darah gak? Murni, khalison. Ini kata Allah, labanan khalison. Kalau mau lihat murni, lihat susu sapi diperah, gak ada keluar kotoran atau darah. Itu yang Allah mau.
amal soleh kita, ini yang Allah mau. Murni ketika keluar, yang kita tunjukkan seperti air yang keluar dari kita perah susu sapi. Ya. Allah katakan labanan khalisan. Ini juga yang Rasulullah SAW katakan, maka nalahu khalisan, yang harus murni, jangan dicampur. Ya, saya datang biar orang umroh, kadang-kadang subhanallah ini umroh berat juga kadang-kadang. Ya, apalagi di negeri kita nih, orang kalau udah haji umroh beda pas pulang. Ya, dianggapnya beda statusnya. Ya, yang laki kadang-kadang kalau udah pulang haji pecinya beda warnanya. Ya, biasa pakai peci hitam, kalau pulang haji peci putih. Kenapa berubah? Ya kan udah haji. La ilaha illallah. Ini buat siapa hajinya? Ini buat orang tahu dia udah haji. Musibah, hati-hati, itu udah duit ratusan juta keluar, puluhan juta, bisa hangus nih. Lihat hadis ini. Kalau pulang pengen buru-buru, wah, belum sampai rumah telepon orang rumah, beliin peci haji ya, selosin peci haji setiap hari biar ganti, biar pakai itu terus. Subhanallah, mau ngasih tahu ke orang, beresiko hilang nggak pahalanya? Beresiko hilang. Ini lihat hadisnya. Orang perang bukan haji lagi. Haji insya Allah kemungkinan besarnya pulang masih ke sini kan. Orang kalau perang nih nggak tahu orang rumahnya balik lagi apa enggak orang ini. Tapi mengharapkan dipuji. Kata Rasulullah SAW, la syai'a lahu. Subhanallah, nggak dapat apa-apa. Lihat. Ini juga salah satu cara baiknya penulis ini menaruh hadis. Ya, hadis tentang ikhlas ini banyak, tapi yang ditaruh hadis satu yang paling keras hadisnya, peringatannya. Ya, kalau kita baca di kitab-kitab hadis tentang ikhlas banyak hadisnya. Ini salah satu hadisnya. Ya, karena ini buku diringkas, diletakkan hadis yang peringatannya yang keras sekali. Ya, agar kita berhati-hati dan hadisnya sahih. Bukan mengada-ngada muallif, hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu peringatan. Sedangkan yang selanjutnya ini adalah keutamaan orang yang ikhlas. Ya. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda fi hajjatil wada', pada haji wada. Ya, Rasulullah SAW haji berapa kali? Satu kali, langsung disebut dengan haji wada. Kenapa disebut dengan haji wada? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haji itu beliau berkata, salah satu potongan sabdanya, fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Ya. Ambillah dariku cara kalian berhaji, karena bisa jadi tahun depan aku tidak lagi melihat kalian lagi. Aku enggak bertemu dengan kalian lagi. Itu dikatakan ketika haji wada di tempat melempar jumrah di dekat Mina. Rasulullah SAW katakan itu. Bisa jadi tahun depan aku nggak bertemu kalian lagi. Para sahabat mengatakan bahwa haji ini haji perpisahan Rasulullah SAW dengan kaum muslimin. Ya, karena ketika haji itu kaum muslimin datang banyak, bukan hanya dari Madinah, banyak. Ketemu kaum muslimin semua, kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada mereka semua. Disebut dengan haji wada. Beliau bersabda ketika haji wada ini, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Ya. Allah berikan cahaya wajahnya ketika mendengar ucapanku, kemudian dia berusaha memahaminya dan menyebarkannya.
Ya. Ini pujian bagi orang yang suka menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan cahaya wajahnya, ini kata Rasulullah SAW. Ya. Yang penting pasti perkataannya siapa? Rasulullah SAW. Bukan terkadang perkataan seseorang yang nggak ada jaminan kebenarannya. Terkadang zaman sekarang musim juga orang menyebarkan perkataan-perkataan atau quote siapapun. Terkadang nggak benar. Dapat wah bagus nih disebar, ya nggak bisa ngelihat sedikit bagus bahasanya puitis misalnya langsung disebar tanpa dilihat, ini nggak boleh. Tapi kalau perkataan Rasulullah SAW hadis langsung sebar, jangan ragu, lihat hadisnya sahih, ya kalau udah yakin hadisnya sahih sebarkan hadisnya. Itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda masih dalam hadis yang sama, farubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Karena betapa banyak orang yang membawa ilmu ini bukan orang yang faqih. Dia hanya menyebarkan saja. Dalam riwayat lain dilengkapi, ya, bahwa betapa banyak orang ketika menyebarkan ilmu yang mendapatkan sebaran ini lebih faham daripada dia. Jadi bermanfaat. Dia hanya menyebarkan ini hadis dari Rasulullah SAW disebarin. Ternyata ada yang baca lebih faham dan lebih meresapi perkataan itu. Lebih bermanfaat bagi dia. Ya. Bisa jadi buat dia nih hadisnya kurang mengena buat dia. Dia kurang memahami juga. Ketika dia sebarkan, ada orang yang baca, orang ini lebih faham daripada dia artinya. Lebih tahu apa maksud Rasulullah SAW. Ya, kemudian bisa berubah menjadi baik karena itu. Ini kata Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang membawakan hadis, ya, ini kalah fakih dengan orang yang menerimanya nanti. Ya, banyak kata Rasulullah SAW. Jadi sebarin. Bisa jadi ketika orang lain baca, subhanallah. Ya, mungkin di mata kita biasa, di orang lain enggak biasa ini. Ya. Nah, ini maksud dari Rasulullah SAW. Lebih bermanfaat di mata orang lain. Makanya sebarkan kalau ada hadis. Yang penting sudah yakin hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kemudian dikatakan lagi Rasulullah SAW, thalathun la yaghil. 3 orang yang enggak akan sakit hatinya. La yaghil alaihinna qalbu mri'in mu'min. Enggak akan mendapatkan penyakit hatinya. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Yang pertama adalah dia kalau beramal ikhlas. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling selamat hatinya dari semua penyakit hati, yang paling pertama dia kalau beramal ikhlas, hatinya paling sehat orang ini. Yang kedua, al-munasahah li a'immatil muslimin. Ya. Orang yang suka juga ya memberikan nasihat kepada pemimpin, memberikan nasihat, munasahah. Jadi ketika dia melihat, apalagi ini mungkin gampang bertemunya. Kan kalau di zaman Rasulullah SAW kan nggak terlalu susah ketemu presiden misalnya, nggak terlalu susah, betul nggak? Bisa gampang ketemu. Ya, kata Rasulullah termasuk orang baik, orang yang suka nasihatin langsung, nasihatin pemimpin. Ya, dan juga seperti Umar bin Khattab, suka kalau ada orang yang kritik dia, nasihatin langsung. Itu di zaman dahulu. Ya. Ini baik untuk hati, menasehati. Ya, karena kalau sudah pemimpinnya baik, baiknya itu akan menyebar ke banyak orang. Betul gak? Sebagaimana para ulama mereka mengatakan, kalau aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tunjukkan itu buat siapa? Buat pemimpin. Ya. Salah satu ulama salaf
berkata, kalau aku diberitahu oleh Allah punya satu doa mustajab, aku arahkan doaku untuk pemimpin agar jadi orang yang baik, Allah berikan taufik. Karena kalau dia yang jadi baik, semuanya akan mendapatkan kebaikannya. Ya, nah itu banyak sekali nasihat Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada pemimpin. Nah, ini yang kedua, sering menasihati pemimpin. Yang ketiga, luzumu jama'atihim. Yang ketiga, biar nggak sakit hati kita, kita pegang terus kelompok yang bersama pemimpin. Ini penting nih. Ya. Yang ketiga, kita bertahan pada kelompok yang bersama pemimpin. Ya. Sebagaimana yang subhanallah terjadi baru-baru aja di sini. Terjadi beberapa kelompok gesekan-gesekan, ya. Dan baru terakhir anak kajian di sini daerah Ciledug juga ada yang bertanya tentang masalah ini. Ya. Ketika banyak kelompok-kelompok, ya, ada perseteruan di suatu tempat, yang baiknya saya bergabung bersama kelompok siapa? Nanya orangnya. Saya harus milih sama siapa saya? Ke kelompok siapa? Jawabannya pasti bersama kelompok yang di situ bersama pemimpin, bersama ulil amri. Siapa kelompoknya? Di situ pasti kelompok yang terbaik. Karena yang memerintahkan kita berada di situ siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memerintahkan bersama mereka, bersama pemimpin. Kalau ada rusuh, ini bikin kelompok, kita bersama pemimpin. Kita bersama pemimpin. Ya. Pasti itu yang terbaik, ya. Walaupun di mata kan ada salahnya mimpin. Iya, semua ada salah. Siapa yang pasti benar? Enggak ada yang benar, semua pasti ada salahnya, ya. Tapi yang terbaik adalah bersama pemimpin. Dan perhatikan, ya, enggak ada sama sekali tuntunan dari syariat, ajaran dari syariat kalau kita mau bersama pemimpin itu pemimpinnya harus orang taat. Harus orang taat. Kalau nggak taat sih nggak mau. Ini orang ini provokator. Orang ini orang yang memecah belah umat dan bangsa. Ya, kalau dia nggak taat sih nggak mau bersama mereka, bersama pemimpin. Siapa yang bisa taat seperti orang-orang soleh? Ya. Seperti para sahabat, yang nggak bisa, nggak ada, ya. Dan pemimpin itu cerminan dari rakyatnya, nggak akan beda jauh dari rakyatnya, ya. Itu perkataan syubhat, ya. Ibu-ibu kalau dengar ada, ya siapapun yang ngomong, ya, kita mau dipimpin hanya dengan orang baik, itu jangan didengerin perkataannya dan tinggalkan kajiannya, ya. Itu yang membuat orang benci, yang membuat perpecah belah begini. Saya mau taat kalau dia baik. Enggak. Rasulullah SAW memerintahkan kita taat, ya, di dalam hadis Irbad bin Sariyah, wasiat yang sangat membuat para sahabat ini sedih sampai air matanya menangis pada saat itu. Salah satu wasiatnya adalah kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dengar dan taat, ya. Walaupun yang jadi pemimpin kalian seorang hamba dari Habasyah, seorang budak, ya, seorang budak, dengar dan taat. Ini orang Arab sombongnya itu punya sifat sombong, ada nasabnya, ya. Dia suka meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Jangankan budak, yang nasabnya di bawahnya aja dia suka diremehkan. Ini budak, kata Rasulullah SAW, yang jadi presiden kalian budak. Kalian harus dengar dan taat, ya. Nggak ada sama sekali harus kriterianya kita bersama pemimpin yang taat, yang lurus. Nggak akan ada,
Ya, itu perkataan syubhat, jangan didengar. Dan ini perhatikan, perkataan Rasulullah SAW, salah satu hal yang membuat hati kita bersih adalah ketika kita berusaha bersama kelompok pemimpin kita, ya, luzum jama'atihim. Jadi ikhlas, sering memberikan nasihat, dan juga bersama kelompok pemimpin kita. Selanjutnya, dan salah satu keutamaan ikhlas, kita nggak akan bisa terhindar dari gangguan syaitan kecuali kita berusaha untuk ikhlas. Ya, nggak akan bisa kita keluar dari gangguan syaitan. Ya, sebagaimana sumpah syaitan, dia akan mengganggu manusia sampai hari kiamat atau mendekati hari kiamat. Dia akan mendatangi manusia dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, ya, kecuali satu, ya, kecuali satu, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Sad ayat ke-83, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan akan ada terus di sekeliling kita, ganggu ini, ganggu ria, ganggu agar kita malas ibadah, ganggu agar kita susah menjaga lisan terus, kecuali satu yang susah, kata syaitan, yang akan terlindungi, yaitu hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang mukhlasin. Dan sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Salah satu contohnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam. Perhatikan kejadian Nabi Yusuf alaihi salam ketika dijebak. Nabi Yusuf alaihi salam di dalam satu ruangan, masuk wanita yang berparas cantik, yang memiliki kekuasaan pada saat itu. Enggak ada yang bisa mengatur dia, ya. Kemudian diajak untuk melakukan perbuatan keji, ya. Dan Nabi Yusuf ketika awalnya timbul sifat manusiawinya, ada rasa keinginan, tapi langsung dibantah oleh dirinya sendiri, ya, karena keyakinan dia kepada Allah. Allah ceritakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Ya, perempuan ini sudah mau dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terbesit, dan ini tidak dihisab oleh Allah. Sesuatu yang terbesit, seperti laki misalnya terbesit, melihat perempuan terbesit, tapi langsung dia menundukkan. Yang terbesit pertama itu dihitung nggak dihitung sama Allah, ya. Terbesit Nabi Yusuf dengan perempuan ini, ya, kepincut sedikit, tapi langsung sadar dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, langsung menundukkan. Kemudian kata Allah di akhir ayatnya, kadzalika linasrifa anhu su innahu kana min ibadina mukhlasin. Begitulah kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan jahat ini, perbuatan keji, karena Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang mukhlasin. Apa mukhlasin? Ikhlas kalau beramal. Kalau beramal nih nggak minta harapan dari yang lain, udah terbiasa dengan itu. Kalau ibadah nih datang ke masjid untuk Allah, nggak ada yang diharapin kecuali dari Allah. Sama, ibu-ibu juga datang ke sini, ini ibadah bukan? Ke majelis ilmu, ibadah besar. Kalau ibadah ini ditunjukkan kepada siapa? Allah. Minta balasan dari Allah, ya. Jangan biar dipanggil ibu-ibu pengajian, ini rajin, yang ini ibu-ibu rajin. Enggak ada. Kan tadi salah satu pengertian ikhlas apa? Melupakan penilaian manusia. Mau dia bilang begini, begitu, enggak peduli. Saya lupakan semuanya. Yang saya kejar hanya Allah. Kalau kita sudah terbiasa dengan ini, insya Allah dalam ayat tadi, dalam kejadian Nabi Yusuf alaihissalam, kita lebih mudah menjauhi semua perbuatan dosa. Lebih enteng badannya, menjauhi perbuatan dosa, jauh lebih enteng, ya. Kejadian Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga ini, ya, firman Allah,
kalau kita mau menjauhi godaan syaitan, kita harus sering-sering beribadah ikhlas. Kemudian beberapa perkataan tentang ikhlas ini, ya. Salah satu ulama berkata tentang ikhlas, salaf, Ayyub As-Sikhtiyani. Jadi ini semua buku nggak saya baca ya. Ya, paragraf semua nggak saya baca. Kalau mau baca buku di rumah. Ya, saya baca beberapa kutipan-kutipan yang bisa kita bahas. Takhlisun niyat 'alal ummal asyaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Memperbaiki niat, ya, bagi orang yang melakukan amal soleh itu lebih penting daripada amalannya tersendiri. Membenahi niat, simpelnya membenahi niat lebih penting daripada membenahi ibadahnya. Dua-duanya penting nih. Tapi yang lebih penting apa? Membenahi hati. Contoh seperti orang yang mau umroh misalnya, ya, mau umroh. Ada orang yang mau umroh rajin mempelajari bagaimana umrohnya Rasulullah SAW. Baik gak? Sangat baik, dan itu syarat diterimanya ibadah. Qadarullah misalnya ada orang yang belum bisa melakukan itu, ya, belum bisa mempelajari cara umrohnya Rasulullah SAW karena mungkin ustadz pembimbingnya nggak ngajarin harus belajar, ya, banyak sebab-sebabnya. Jadi dia umroh yang penting berangkat aja. Tapi dia niatnya subhanallah nggak ada sama sekali pengen dipuji manusia, murni karena Allah. Ya, murni karena Allah. Berangkat umroh. Kira-kira pulang dapat pahalanya full gak? Full pahalanya, full. Ya. Dia nggak mempelajari tata cara umroh karena kebodohannya, ya, dan bimbingnya nggak ngasih tahu. Bukannya menolak, ya, beda sama orang yang menolak nggak mau umroh seperti umroh Rasulullah SAW. Itu bisa tertolak amalannya. Tapi orang ini nggak tahu, awam, jahil, ya, nggak mengerti. Tapi niatnya murni, dia membenahi hatinya sebelum umroh. Saya ini banyak dosa, saya ketemu ke rumah Allah biar diampunin dosanya, biar saya pulang seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Saya mau itu. Saya udah kumpulin duit biar itu. Pergi umroh pulang, Allah ampunin semua dosanya. Pulang seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Karena dia membenahi hal yang paling penting sebelum dia berangkat, yaitu membenahi niatnya. Beda sama orang yang lainnya, misalnya dia alhamdulillah sudah mengenal kajian salaf, ya, udah tahu umrah harus seperti ini, seperti itu, dia belajar, tapi enggak pulang. Nih, ada yang dia cari pulang nih, ya. Pulang soalnya nih, saya nih mau buka travel umroh, nggak laku kalau saya belum umroh. Saya harus orang-orang tahu dulu saya udah pernah umroh. Subhanallah, kecampur niatnya umroh sama bis. Nah, ini bukan pujian, ini bisnis misalnya. Kecampur. Saya harus umroh dulu, kalau nggak laku, orang-orang nggak yakin. Subhanallah, kecampur. Jangan dicampur. Jangan dicampur dengan apapun. Ya. Kalau syaitan mulai mengganggu kita biar kita terbesit, langsung detik itu juga langsung diusir pemikirannya. Enggak, saya ini banyak dosanya, enggak ada urusannya nanti bisnis, enggak. Saya ini agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke sana. Pergi untuk itu. Apalagi pujian-pujian, ya. Kalau udah umroh dipanggilnya ibu umroh, bapak umroh. Itu harus dihilangin semuanya. Ya. Karena bisa-bisa pulangnya itu nggak dapat pahala. Ya, ini benar, perhatikan. Menata hati itu lebih penting daripada cara beribadahnya sendiri. Ya,
Nah, itu penting. Selanjutnya kaidah dalam ikhlas ini, ya. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nas riya, al amal min ajlin nas syirk, wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia juga riya. Nah, lihat. Perhatikan nih, meninggalkan amalan karena manusia riya. Ya. Misalnya seseorang ini sudah memiliki kebiasaan sholat duha, misalnya sholat duha setiap hari, ya. Ini datang ke sini malu mau sholat duha misalnya, gara-gara orang kan nggak sholatnya, ini nggak boleh, riya namanya. Kenapa? Ya, karena menjadikan penilaian manusia yang menggagalkan amal solehnya. Kenapa? Nah, ini harus benar-benar dikoreksi hatinya nih. Sangat dalam perkataan Fudail ibn Iyad. Ya. Karena kalau dia melakukannya karena Allah, dia nggak akan peduli penilaian manusia. Dia nggak akan peduli penilaian manusia. Ya. Sedangkan beramal karena orang lain ini syirik. Ya. Sama udah. Hampir sama. Riya itu syirik kecil, sama. Dan katanya ikhlas adalah ketika Allah membebaskan engkau dari dua hal ini. Ya. Jadi beramal atau meninggalkan amal itu hanya karena Allah, bukan karena orang. Jadi kalau kita misalnya sudah memiliki kebiasaan baik, beribadah rutin, ya, memiliki wirid yang baik, ya, jangan sampai kita meninggalkan itu karena manusia. Karena manusia, ya, jangan sampai. Karena itu juga bisa menjadikan kita lebih memerhatikan penilaian manusia daripada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagian ulama ada yang mengecualikan. Misalnya kata ulama, dalam perkara meninggalkan perbuatan amal soleh karena orang itu riya, ada yang dikatakan enggak riya. Ya. Kalau katanya jika orang ini melakukan amalan tersebut, ya, di hadapan manusia, orang-orang akan mengganggunya atau mencemoohnya, ya. Ketika dia meninggalkan amalan itu karena hal tersebut, ini tidak riya, ya, bal syafaqatan alaihi wa rahmah, ya, ini tidak riya, ya. Mungkin ini bisa dilihat dari keadaannya. Kalau orang misalnya di tempat keadaan yang memang tidak memungkinkan, ya, untuk melakukan amal solehnya, ya, misal ibu-ibu sedang menghadiri acara misalnya pernikahan, kondangan full dari acara jam 8 sampai zuhur misalnya, nggak ada tempat buat melaksanakan ibadah sholat duha misalnya, tempatnya terbatas, ya. Kalau ibu ini nggak ada tempat nih, semuanya bangku-bangku, ada tempat buat sholat di ini dekat pelaminan misalnya, ya, keadaan seperti itu sholat bisa di situ doang, semua orang tahu. Keadaan-keadaan yang seperti ini di lapangan misalnya, kita meninggalkan amalan itu, ini tidak dikatakan
dikatakan riya, kita meninggalkan amalan itu, ya. Kita nggak dikatakan riya, ya. Dikatakan riya itu ketika kita bisa melakukannya, ibadahnya nggak kesulitan, ya. Tapi kita meninggalkannya karena ya nggak enak, itu bisa menjadikan kita terjerumus kepada dosa riya. Nah, itu sampai jam berapa? Jam 11 ya? Sampai jam 11. Kajiannya apa? Sama tanya jawab? Sama tanya jawab sampai setengah 12. Thayyib. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi beberapa perkataan ulama mengenai niat ini. Ya. Niat ikhlas. Kaidah. Niat ikhlas niat amal soleh itu nggak bisa dilakukan dengan cara bermaksiat, ya. Nggak bisa orang bermaksiat kemudian memiliki niat saya niatnya baik, ya. Saya bermaksiat karena ada yang saya inginkan kebaikan. Misalnya orang mencuri untuk sodako, berbuat jahat untuk sodako. Ini kalau saya nggak curi nebang rakyat miskin sekampung, jadi saya harus mencuri banknya ini, ya. Bisa gak niatnya ini berubah mencurinya jadi amal soleh? Nggak bisa, nggak bisa. Ini kaidah dalam niat, ya. Jadi niat ini bisa merubah dua hal. Yang pertama taat, yang kedua perkara yang mubah. Perhatikan. Yang perkara ketaatan dengan niat bisa menjadi ketaatan atau bisa menjadi maksiat. Perhatikan. Ya, sebuah ketaatan bisa menjadi ketaatan atau maksiat karena niat, ya. Contohnya tadi orang misalnya sholat, ya, yang satu memang karena mau sholat mendapatkan pahala, yang satu karena biar dipuji orang, jadinya maksiat tuh. Jadinya maksiat, ya. Pertama itu ketaatan yang bisa berubah. Yang kedua perkara yang mubah. Yang mubah. Perkara yang mubah ini bisa berubah menjadi ketaatan atau maksiat atau perkara yang mubah karena niat. Perbuatan yang mubah bisa berubah hakikatnya menjadi ketaatan atau mubah atau maksiat, ya. Contoh orang misalnya ya makan atau olahraga hukumnya apa? Olahraga mubah. Olahraga hukumnya mubah, ya. Ini satu orang olahraga karena nih biasanya dia belajar, ya, atau kerja, atau nggak usah yang belajar, yang kerja aja, kebanyakan kerja, ya, duduk. Saya nih biar sehat, saya bisa ya rajin rutin hadir kajian atau belajar sholat biar nggak kaku, saya harus olahraga. Saya juga biar bisa bantu istri di rumah misalnya yang laki, ya. Kalau duduk aja kan lemas, susah badan, takut kena penyakit juga, ngerepotin istri ntar misalnya. Saya harus olahraga, ya. Membantu istri agar bisa ibadah, olahraganya ini bisa mendapatkan pahala. Niatnya baik semua untuk membantu istri misalnya, biar nggak kerepotan di rumah, biar saya sehat bisa bantu sana sini, biar bisa ibadah sholatnya rukunya nggak miring-miring, ya, biar bisa berdiri terus ibadahnya, biar bisa puasa. Amalan mubahnya menjadi ketaatan,
karena niatnya baik. Kemudian mubah menjadi mubah, yaitu ya udah saya mubah olahraga, ya udah saya mau refreshing, mau olahraga, nggak ada niatan lain pokoknya. Ya udah mubah menjadi mubah, niat tergantung niatnya. Tapi bisa menjadi maksiat, bisa menjadi maksiat, ya. Banyak sekali ini kalau orang mau maksiat, ya. Olahraganya misalnya di tempat yang banyak perempuan membuka aurat, ya, berubah tuh dari mubah ke maksiat, ya, berubah, ya. Olahraga bela diri buat nyerang orang, buat apa? Buat tawuran, buat ntar demo, ntar saya mau lawan polisi. Olahraga misalnya, ya, jadi maksiat. Itu bisa berubah. Ketaatan dan mubah bisa berubah tergantung niat. Tapi kalau maksiat bisa berubah gak? Orang maksiat mencuri tapi niatnya mau sedekah, berubah gak jadi taat? Gak bisa. Maksiat udah maksiat, gak bisa, ya. Makan harta riba, gak apa-apa duit ribanya, terus kan saya bangun pesantren buat ribanya. Berubah gak ribanya? Gak berubah. Koruptor, korupsi, ya, kemudian dibisikin sama syaiton, ya udah nggak apa-apa, yang penting abis korupsi sedekah, abis itu umroh, nggak apa-apa. Jadi diimbangin, insya Allah korupsi jadi baik ntar. Was-was syaiton. Berubah gak korupsinya? Maksiat nggak akan berubah. Ini banyak orang-orang, na'udzubillah, sekarang itu pada meremehkan harta haram, nggak peduli sekarang. Jadi sekarang bukan banyak yang nggak tahu tentang harta haram, bukan banyak nggak tahu, pada tahu tapi udah nggak peduli. Na'udzubillah, ya. Ini salah satu doa nggak dikabulkan, ya. Harta nggak berkah, ya. Orang yang udah nggak peduli, padahal dia tahu ini riba, ini nggak boleh, ya. Ini ghish, ini curang, ini korupsi, sogok sekarang, udah nggak boleh, tetap aja, udah nggak peduli, udah kepusingan sama dunia, ya. Sogok ini udah, na'udzubillah, udah kemana-mana. Bahkan orang mau kerja sekarang, yang mau kerja harus bayar, mau kerja. Kalau dulu kan biar dapat apa, kalau sekarang mau kerja, kesian orang nyari kerja nih, kesian. Dia bisa keterima, tapi kalau nggak nyogok ditolak. La haula wala quwwata illa billah. Ini gara-gara udah terlalu terbiasa orang-orang. Sedikit yang ngelarang, yang nahi mungkar sedikit, jadi terbiasa. Ngapa-ngapain harus sogok, ya. Masalahnya dua-duanya dilaknat oleh Allah, bukan satu, bukan hanya yang menerima, yang menyogok juga terlaknat. Kesian yang mau kerja, saya mau nyogok saya terlaknat, nggak boleh, ya. Na'udzubillah, musibah buat semua orang jadinya. Yang mau nyari kerja juga susah, ya, kesusahan. Sedangkan sogok ini yang dikecualikan bagi orang yang menyogok ini, dikecualikan ketika kapan? Ketika ingin mengambil haknya, hak yang benar-benar murni hak dia, itu hak pasti boleh nyogok. Ini harusnya saya emang dapat, tapi diperlambat aja, ya. Kayak orang KTP lama nih, bikin KTP lama. KTP hak kita pasti gak? Hak kita pasti sebagai warga lama, harus dikasih duit, nih baru dikasih. Boleh gak yang ngasih? Boleh gak? Boleh, karena ini hak pasti kita. Tapi kalau kerja emang hak pasti? Kerja hak pasti gak? Enggak. Ada kemungkinan emang dia gak diterima, tapi karena nyogok jadi diterima. Jadi gak boleh nyogok, kesian.
Na'udzubillah, ini sekarang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, dosa-dosa orang-orang yang sekarang udah nggak peduli dengan harta haram, ya. Nah, orang yang berbuat maksiat seperti ini, korupsi, sogok, riba, semua nggak akan bisa berubah hakikatnya dengan niat baik. Saya niatnya ini duitnya, Ustadz, saya kerja riba itu buat pesantren, duitnya buat sekolah Islam, nggak bisa berubah. Ini kaidahnya yang kita pelajari, ya. Niat itu bisa merubah ketaatan, bisa berubah jadi maksiat, bisa karena niat. Yang mubah bisa jadi taat, jadi maksiat. Tapi kalau maksiat ya nggak bisa, ya. Nah, itu penting, ya. Jangan sampai kita terkena syubhat syaitan, ya. Kita berbuat buruk yang penting niatnya baik, itu syubhat syaitan, nggak bisa berubah. Baik, itu kurang lebih beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya, tentang membersihkan hati kita, ya. Ini semua dari awal sampai akhir kita membicarakan tentang hati, kita baru masuki tentang niat. Insyaallah masih banyak bab-babnya, ya, yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.